Oke, sahabat Crypto Academy, jumpa lagi dengan saya. Kita akan bahas hari ini mengenai MLM. Kata dan fakta mengenai MLM. Ya, saya yakin kita semua juga punya banyak persepsi yang berbeda-beda mengenai kata-kata MLM, sahabat sekalian ya. Hari ini kita coba sama-sama menyamakan persepsi mengenai kata dan fakta mengenai MLM. Oke, kita akan dengarkan dulu katanya apa sih mengenai MLM masyarakat di luar sana ya. Yang pertama adalah katanya MLM itu bisnis yang ngajak-ngajak orang ya. Yang kedua adalah katanya MLM itu money game. Yang ketiga katanya MLM itu cuma menguntungkan upline atau atasan. Yang keempat katanya MLM itu hanya untuk orang yang nggak punya pekerjaan ya. Yang kelima katanya MLM itu adalah markup harga produk. Yang keenam adalah katanya MLM itu butuh relasi yang banyak untuk sukses. Yang ketujuh katanya MLM itu hanya penghasilan sampingan. Yang kedelapan katanya MLM itu bisnis penipuan dan yang gak jelas. Dan yang kesembilan katanya MLM itu bisnis jangka pendek ya. Nah itu adalah katanya orang-orang di luar sana sahabat sekalian ya. Termasuk kita mungkin pada awalnya ya. Atau mungkin saat ini masih ya. Oke, mari kita sama-sama cek faktanya bagaimana sahabat sekalian. Oke, yang pertama katanya MLM itu adalah bisnis ngajak-ngajak orang. Nah, kita bahas dulu mengenai apa sih bisnis itu ya. Bisnis itu selalu berkaitan dengan penjualan sahabat sekalian ya. Jadi artinya di muka bumi ini semua bisnis pasti berkenaan dengan penjualan produk, barang atau jasa baik yang berwujud ataupun tidak berwujud ya. Jadi sekali lagi semua bisnis di muka bumi ini pasti penjualan ya. Coba saya tanya sahabat sekalian, adakah di muka bumi ini bisnis yang tidak menjual sesuatu? Semua bisnis pasti menjual sesuatu ya. Nah itu kita bahas mengenai bisnis dulu. Nah menjual sesuatu itu kepada siapa? Ya kepada manusia dong, bukan kepada hewan, betul kan? Jadi kesimpulannya sahabat sekalian, semua bisnis itu adalah mengajak dan mencari orang. Bukan hanya bisnis MLM yang mencari orang atau mengajak orang. Ya, coba sebutkan bisnis apa di muka bumi yang tidak mengajak dan mencari orang. Semua bisnis pasti mengajak dan mencari orang. Kenapa? Karena menjualnya kepada orang, bukan kepada hewan. Betul ya? Saya pernah ada di bank, ya kan? Bank saya juga mencari orang, mencari nasabah, mencari penabung, yang mencari orang yang kredit dan sebagainya. Jadi bank juga mencari orang, ya. Kenapa? Karena memang semua bisnis mencari orang, bukan hewan, ya. Oke, sahabat sekalian, jadi kita pahami dulu persepsinya bahwa MLM itu bukan hanya MLM yang bisnisnya mengajak orang, semua bisnis pasti mengajak orang. Oke. Jadi sahabat sekalian, MLM itu adalah salah satu sistem dalam network marketing atau pemasaran jaringan ya. Hanya saja selama ini kita selalu menyamakan persepsi kita bahwa kalau ada bisnis yang ngajak-ngajak orang namanya MLM, padahal sebenarnya tidak. Ya, sebenarnya MLM adalah salah satu sistem yang ada di dalam pemasaran jaringan atau network marketing. Ya, berdasarkan DDMS bahwa network marketing itu ada 4 jenis. Yang pertama disebut sebagai single level. Ya, single level itu seperti yang digambar. Ya, orang A mengajak B, mengajak C dan seterusnya ke bawah. Sistem ini digunakan lama oleh Avon Kosmetik, ya. Yang kedua adalah binary plan. Binary plan adalah menggunakan sistem dua kaki, kiri dan kanan, seperti yang kita gunakan di Mining City. Itu namanya binary plan. Yang ketiga, sistem namanya multi level marketing. Nah, multi level marketing bentuknya seperti ini. Jadi Anda bisa mengajak orang sebanyak-banyaknya dan semua langsung Anda taruh di bawah Anda. Itu adalah sistem multi-level marketing. Ini banyak diterapkan oleh sistem seperti penjualan produk Amway, CNI, kemudian Tianxi, dan sebagainya. Yang keempat dalam network marketing adalah sistem metric plan. Di mana sistem metric plan itu jaringan akan diisi secara otomatis. Dari kiri ke kanan secara otomatis oleh komputerisasi. Ya. Saat ini jarang sekali bisnis di Indonesia dan di dunia menggunakan metric plan. Tapi dulu pernah ada, sahabat sekalian. Saya pernah menemui ada satu perusahaan yang namanya Esteem Network itu menggunakan sistem metric plan. Jadi sekali lagi, sahabat sekalian, Anda tidak bisa menjudge bahwa bisnis yang ngajak-ngajak orang dengan sistem jaringan adalah MLM. Bisnis MLM adalah salah satu sistem dalam network marketing. Itu harus kita pahami dulu sama-sama, ya. Lalu mari kita lihat, kenapa kok ada bisnis network marketing atau pemasaran jaringan? Karena kita lihat sama-sama hari ini, dalam bisnis penjualan produk, barang, atau jasa, selalu ada rantai distribusi yang panjang sekali. Kita lihat sama-sama, awalnya sebuah barang itu kan sumbernya dari pabrik.
Ya, kalau kita bicara rantai distribusi konvensional, dari pabrik akan kirim ke lewat importir. Ya, importir kirim ke distributor wilayah. Distributor wilayah kirim ke distributor kota. Distributor kota kirim ke sales eksekutif kirim ke grosir, grosir kirim ke toko, dan akhirnya sampai kepada Anda atau konsumen. Ya, sahabat sekalian bisa lihat betapa jalur distribusinya itu panjang banget, ya kan? Misalnya barangnya dari luar negeri, itu distribusinya panjang sekali sahabat sekalian ya. Dan perusahaan itu biasanya mengeluarkan biaya distribusi. Itu rata-rata untuk perusahaan skala besar itu antara 60-80%. Ya, itu biaya distribusi. Belum lagi biaya iklan, ya sayembara dan sebagainya sahabat sekalian. Ya. Network marketing itu adalah efisiensi distribusi konvensional. Anda bisa lihat bahwa barang yang dijual di network marketing, misalnya ya kita bicara produk yang barang dari pabrik, ya itu dari pabrik itu tidak dikirim melalui importir, distributor wilayah, distributor kota dan seterusnya, tidak dijual di toko kan? Ya, jadi dari pabrik langsung kepada para distributornya, ya. Distributornya biasanya berupa stokis yang menampung dulu dan langsung kepada para distributor, ya. Jadi dalam bisnis network marketing, biaya distribusi atau biaya iklan dan sayembara itu tidak diperlukan lagi. Ya, bayangkan, Anda pernah lihat nggak produk MLM ada di televisi, di koran, di media? Tidak ada sahabat sekalian, ya. Dan di toko juga Anda tidak bisa lihat produk MLM. Kenapa? Karena mereka memang tidak menggunakan sistem pemasaran dengan cara seperti itu. Nah, oleh sebab itu, biaya distribusi yang begitu besarnya tadi, 60-80%, itu dialihkan. Ya, dialihkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk bonus dan reward buat para distributornya. Ya, sehingga Anda mendapatkan reward dan bonus yang lumayan. Ya, kenapa? Karena itu diambilkan dari biaya distribusi yang tidak mereka keluarkan dalam distribusi konvensional, sahabat sekalian. Ya. Nah, jadi sahabat sekalian, sebenarnya neo marketing ya itu adalah sebuah efisiensi konsep pemasaran atau distribusi. Sehingga ini banyak digunakan oleh banyak sekali produk barang atau jasa di seluruh dunia, sahabat, ya. Jadi luar biasa bukan distribusi neo marketing, ya, efisien. Lalu bagaimana dengan Mining City, ya? Mining City kita lihat yang dijual apa sih produknya Mining City? Kita tahu bersama bahwa Mining City menjual horsepower mesin tambang selama kontrak 1.200 hari. Ya, menjual horsepower itu menyewakan ya, bukan memberikan kepada Anda. Contoh, mesin gold yang 42 terahaus per second itu dijual seharga $4.200. Nah, apakah harga di seluruh dunia sama? Sama, sahabat sekalian. Ya, jadi kalau Anda beli, sekarang Anda tinggal di Jayapura dengan tinggal di Jakarta, Anda sewa mesin 42 terahaus ya sama-sama $4.200. Tidak berbeda. Ya, karena tidak ada biaya distribusi, ya. Namun jika memasarkan dengan cara konvensional, maka perusahaan harus mengeluarkan biaya iklan, biaya distribusi 60-80%. Atau sekitar dari satu produk mereka harus keluarkan $2.520 sampai dengan $3.360 per produk, bayangkan. Untuk biaya distribusi, biaya iklan, dan biaya promosi. Namun dengan neo marketing, perusahaan hanya mengeluarkan maksimal 35% saja. Untuk apa? Ya, untuk bonus dan reward, sahabat sekalian. Jadi perusahaan hanya mengeluarkan sekitar $1.470 dari harga sebuah produk mesin gold tadi, sahabat sekalian, ya. Jadi lebih efisien bukan? Nah, itu makanya kenapa perusahaan menggunakan cara pemasaran neo marketing, ya, bukan dengan cara pemasaran konvensional, sahabat sekalian. Kita lihat katanya yang kedua, ya. Katanya MLM itu money game. Oke, kita bahas dulu apa itu money game. Money game kalau bahasa Indonesianya sama dengan permainan uang. Money game itu artinya bisnis yang bisnisnya tidak ada, ya. Oke. Nah, jadi kita bahas dulu bahwa sebuah bisnis, tadi kita udah bahas, selalu ada produk, barang atau jasa yang dijual, baik itu berwujud ataupun tidak berwujud. Nah, dalam bisnis money game, produk, barang atau jasanya itu sebenarnya tidak ada. Yang ada itu cuma kedok. Jadi dia berkedok menjual ini, menjual itu, tapi sebenarnya nggak ada, gitu loh. Jadi bonus yang didapatkan atau benefit yang didapatkan kayak yang katanya dari produk tersebut itu sebenarnya bukan dari produk itu, tapi dari perputaran uang member, ya. Dimana biaya join membernya tersebut itu digunakan untuk membayar member yang lebih dulu bergabung, ya.
Dan sistem yang digunakan bisa salah satu dari sistem network marketing yang tadi. Makanya sahabat sekalian, banyak bisnis money game itu untuk mempercepat pemasarannya, dia pakai sistem network marketing. Ya. Nah, oleh sebab itu ketika dia scam, yang disalahin network marketingnya lagi yang jelek namanya gitu. Padahal sebenarnya network marketing itu adalah sebuah efisiensi konsep distribusi yang luar biasa gitu loh. Cuma sering disalahgunakan oleh money game dalam sistem mereka sehingga akhirnya nama network marketing itu yang jelek gitu loh. Ya. Contoh, ini kita contoh ya. Teman-teman mungkin ingat perusahaan travel umroh yang namanya First Travel yang sudah bikin heboh dan sekarang ownernya keduanya suami istri sudah dipenjara masing-masing 15 dan 20 tahun ya. Biaya umroh itu sebenarnya kan 28 juta rata-rata ya. Tapi peserta umroh di First Travel itu cukup membayar 14 juta. Kenapa begitu? Karena dua orang yang join itu uangnya. Jadi kalau dua orang join itu kan 14 juta kali dua. Ya kan? Berarti totalnya kan 28 juta. Nah, dua orang join itu digunakan untuk membayarkan satu orang yang berangkat. Sementara 14 juta yang tadi dibayarkan oleh orang yang tadi itu tidak diapa-apain, itu diambil masuk kantong daripada First Travel gitu loh. Ya, jadi kalau ada satu orang yang berangkat, harus ada dua orang di belakangnya yang bayar. Maka dia bisa berangkat yang satu tadi. Ya, oke kita lanjutkan. Nah, mari kita hitung sama-sama ya. Misalnya di bulan pertama First Travel berhasil mengajak 5 orang yang mau umroh. Ya, ada 5 orang di bulan pertama nih. Bulan kedua berarti First Travel harus ada 10 orang yang bergabung. Kenapa? Ingat, 2 orang membayarin 1 orang. Jadi bulan kedua tuh harus ada 10 orang baru. Kalau enggak yang 5 tadi nggak bisa berangkat. Bulan ketiga harus ada 20 orang yang bergabung agar 10 orang yang bulan kedua bisa berangkat. Bulan keempat harus ada 40 orang. Demikian seterusnya sahabat sekalian. Ya. Jadi sahabat sekalian bisa lihat. Ketika di bulan ke-11 itu sudah ada 5.120 member umroh. Maka bulan ke-12 harus ada 10.240 orang baru yang mendaftar umroh. Agar 5.120 orang yang di bulan ke-11 itu bisa berangkat umroh. Jadi, apabila di bulan ke-12 tidak ada 10.240 orang yang bergabung umroh, maka 5.120 orang yang di atasnya juga akan tersendat berangkatnya. Ya, misalnya kurang deh, dari 10.240 cuma ada 9.000 misalnya, maka yang di atas pasti akan ada yang tidak bisa berangkat. Nah, disitulah mulai terjadi kekacauan. Ada yang tidak batal berangkat, ada yang terlambat berangkat, mulai ribut, ya kan? Nah, oleh sebab itu sahabat sekalian, dalam bisnis money game, mereka menggunakan sistem pemasaran, memberikan komisi kepada member yang sudah bergabung dengan tujuan apa sih? Dengan tujuan mempercepat penambahan member barunya agar kuotanya terpenuhi. Karena tidak mudah memenuhi kuota sedemikian besar karena makin lama makin besar sahabat sekalian, ya. Ada satu titik nanti di mana kuota itu tidak bisa terpenuhi. Ya kan, karena jenuh sahabat sekalian, ya. Nah, jadi oleh sebab itu sahabat sekalian, makanya kenapa neo marketing itu banyak jadi korban namanya. Ya, karena bisnis money game seperti ini. Karena sistem yang mereka gunakan dengan sistem pemasaran jaringan soalnya. Entah itu pakai binary, pakai MLM, atau metrik, dan sebagainya, terserah. Ya, apapun sistem mereka. Tapi akhirnya, karena produknya money game, ya akhirnya neo marketingnya disalahkan. Nah, bisnis money game itu sering disebut sebagai Ponzi scheme atau skema piramida. Ya, kenapa? Karena bentuknya kayak piramida, emang makin ke bawah makin gede. Coba lihat, 5, 10, 20, 40, 80, 160, dan seterusnya. Kaliin 2 gitu loh. Jadi makin lama makin gede. Makanya disebut dengan skema piramida. Nah, motif yang sering dipakai di Indonesia adalah umroh. Ya, tapi sekarang umroh sudah mulai diberi warning oleh pemerintah. Pemerintah udah mengatakan hati-hati kalau ada travel umroh menawarkan di bawah 25 juta. Itu udah pasti money game katanya, ya. Kemudian trading. Nah, trading juga banyak dipakai karena banyak dari kita tidak bisa mengetahui secara pasti perusahaan ini benar-benar trading atau tidak gitu loh. Dan sahabat kita di luar sana banyak yang kurang paham mengenai trading sehingga mereka banyak dibodohi gitu loh. Yang namanya trading itu ndak ada trading menang terus. Kalau ada trading menang terus, semua penduduk Indonesia ini kaya raya, sahabat, ya.
Trading itu namanya juga trading. Kadang-kadang bisa menang, kadang-kadang bisa kalah. Jadi kalau Anda ketemu perusahaan yang menawarkan trading yang pasti menang dengan memberikan angka pasti sekian persen sampai sekian persen, sudah pasti itu money game, sahabat, ya. Jangan coba-coba gitu loh. Yang ketiga juga mining sering dipakai, ya, atau menambang. Ya, karena apalagi mining, ya, trading aja banyak belum paham, apalagi mining. Jadi karena kekurang pahaman masyarakat inilah makanya akhirnya dipakai kata-kata atau istilah-istilah keren yang mereka tidak mengerti gitu loh. Ya kan? Nah, mining juga demikian. Mining itu kalau udah Anda menerima penawaran hasil mining kripto itu hasilnya pasti, udah pasti itu money game. Kenapa? Karena mining yang benar, itu kan perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk listrik, untuk maintenance mesin, dan itu naik turun hasil mining. Ya, termasuk biaya-biaya itu juga naik turun. Jadi hasil mining itu tidak mungkin pasti, tidak mungkin tetap, sahabat sekalian. Jadi kalau ada hasil mining itu fix, saya jamin itu pasti money game. Nah, apalagi staking gitu. Staking itu juga banyak dipakai istilah-istilah di kripto. Staking koin lah, apalah. Jadi pengertian-pengertian yang susah dicerna. Sehingga kalau semakin susah dicerna, kita mau ngontrolnya juga makin susah. Ya, hari ini aja teman-teman kita, sahabat kita yang ada di Mining City, yuk kita coba tahu nggak cara atau metodologi mengecek perusahaan itu benar mining atau tidak? Nggak semua tahu caranya. Ya, kita mau ngecek perusahaan tuh bener-bener trading atau tidak, tahu nggak? Nggak tahu, susah. Ya kan? Nah, makanya perlu belajar, sahabat sekalian, di Crypto Academy, ya. Kemudian arisan berantai juga sering dipakai, sahabat sekalian, ya. Nah, makanya inilah yang menyebabkan akhirnya bisnis-bisnis yang benar menjadi jelek juga namanya, ya. Nah, ini tugas kita, sahabat sekalian. Saya tahu ini berat, tapi kita harus terus berupaya mengedukasi masyarakat di sekitar kita mengenai Ponzi scheme atau skema piramida. Nah, lalu bagaimana dengan Mining City? Mining City kan binary, menggunakan perkembangan pangkat 2. 2, 4, 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Loh, Pak, kan itu kayak piramida bentuknya. Betul sekali bentuknya kayak piramida. Ya. Nah, tapi kita mau cek sama-sama. Ya. Ketika misalnya di bulan ke-11 kan sudah ada 2048 member baru. Ya. Seandainya, kita lihat di Mining City nih. Di bulan ke-12, itu tidak ada member baru yang banyaknya 4.096 orang. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perusahaan akan tetap masih bisa membayar hasil mining untuk 2048 orang yang sudah ada, sahabat. Kalau money game, tidak ada yang baru mendaftar 4.096 orang, matilah sudah dia. Mengapa? Karena biaya bergabung Anda itu sudah dialokasikan untuk benar-benar membuat mesin tambang bekerja. Jadi, Anda bergabung misalnya paket gold $4.200, sekitar 50%-nya tadi kan sudah kita lihat. Itu dialokasikan memang untuk mesin tambang, untuk biaya penambangan. Ya kan? Jadi Anda keluar uang 50%-nya untuk Anda sendiri. Jadi bukan dibayarkan untuk member yang lebih dulu bergabung. Kenapa? Karena mesin tambang yang betul-betul mesin tambang, berarti dia betul-betul bekerja menghasilkan upah tambang. Nah, itulah yang diberikan kepada Anda, sahabat sekalian. Ya. Jadi sekitar 60% itu untuk biaya penambangan, 35% untuk bonus dan reward, dan 5%-nya gaji. Jadi hasil mining bukan diambil dari member yang bergabung belakangan, tapi dari masing-masing mesin mining yang disewa oleh masing-masing member, sahabat sekalian. Oke? Ingat bedanya? Jadi ketika tidak ada satupun member bergabung di bulan ke-12, Anda masih akan tetap dapat hasil mining, sahabat sekalian. Ya? Nah, itulah yang terjadi dengan Mining City, sahabat sekalian. Jadi Mining City karena ada produknya, bukan kategori money game atau skema Ponzi. Jadi sahabat sekalian, bisnis Ponzi atau skema Ponzi, suatu saat tuh pasti jenuh dan scam. Tidak mungkin tidak, sahabat sekalian, ya. Coba nih, kita hitung sama-sama nih. Misalnya, bulan pertama perusahaan itu ada 6 orang yang bergabung. Berarti bulan kedua, dia perlu 36 orang yang bergabung. Bulan ketiga, 216 orang yang bergabung. Bulan keempat, perlu 1.296 orang yang bergabung. Bulan kelima, dia perlu 7.706 orang yang bergabung. Bulan keenam, 46.656 orang bergabung. Bulan ke-7, 279.000. Bulan ke-8, 1,6 juta orang. Bulan ke-9, 10 juta orang. Bulan ke-10, 60 juta orang. Bulan ke-11, sudah perlu 362 juta orang bergabung agar bisa melancarkan jalannya bisnis Ponzi.
Nah, Anda hitung sama-sama, 362 juta itu udah mengalahkan jumlah penduduk Indonesia yang besarnya 250 juta jiwa. Lalu dia ngambil orang join dari mana lagi? Dari planet lain? Nggak mungkin kan? Nah, jadi artinya apa sahabat sekalian? Bisnis Ponzi suatu saat pasti jenuh dan scam. Jadi Anda hati-hati ikut bisnis Ponzi. Sama dengan Anda nyebrang jalan, tutup mata. Sudah pasti ketabrak mobil. Ya. Nah, lalu kita cek sekarang apakah Mining City betul mining. Satu, kalau orang bilang mining berarti Anda cek dulu koin yang di mining itu koin apa. Cek di CMC, coinmarketcap.com ya. Kalau sudah koinnya ada dan mineable, itu berarti betul-betul koinnya bisa di mining. Tapi kalau koinnya nggak ada, jangan coba-coba mining karena main itu berarti bohongan. Yang kedua, kalau koinnya ada tapi tidak ada kata-kata mineable juga sama, itu bohongan, tidak bisa di mining. Itu cara cek yang pertama, ya. Cara cek yang kedua, Anda cek perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut kategorinya betulkah dia termasuk punya mining pool atau penambangan kripto. Anda cek. Ya contoh, kalau dia bilang menambang Bitcoin, Anda bisa cek di www.blockchain.com dan www.btc.com. Nah, tertera di situ Mining City ada di nomor 10 sahabat sekalian, ya. Jadi Mining City betul-betul menambang. Itu metodologi cara mengeceknya. Terus yang ketiga, cek mesin dan lokasi tambangnya. Ada di mana, lihat fotonya, lihat videonya ya. Jangan cuma sekedar nunjukin mesin tambang bekerja tapi tidak jelas itu perusahaan siapa yang punya mesin. Ya, bisa jadi mesin kita diakui sebagai milik dia. Nah, itu hati-hati juga. Anda bisa cek semua di sosial media, di YouTube dan sebagainya. Jadi sekarang di internet tuh semua tersedia sahabat sekalian ya. Kalau perusahaan tuh benar-benar ada, di internet pasti banyak. Tapi kalau perusahaan itu nggak ada, ya nggak Anda cari nggak ketemu gitu loh. Dia paling cuma melihat-lihatkan video-video sendiri aja yang nggak jelas tuh punya siapa gitu loh sahabat sekalian. Terus yang ketiga, katanya MLM itu menguntungkan yang di atas saja. Wah, enak jadi upline, ongkang-ongkang kaki dapat duit. Ntar dulu, Anda lihat dulu ya kan seperti apa. Oke, kita lihat pertama. Contoh yang sistem multi level marketing. A mengajak B, kemudian B berkembang mengajak 5 orang. Ya, dalam sistem binary seperti Mining City, A mengajak B, A diam saja, B bergerak mengajak kiri kanan dan kemudian berkembang. Menurut Anda, antara A sama B, mana yang lebih dapat keuntungan lebih banyak? B dapat lebih banyak sahabat sekalian padahal dia downline ya. Jadi A itu lebih sedikit keuntungannya kalau dia tidak jalan, yang jalan B ya. A itu keuntungannya sedikit sekali ya. Jadi siapa bilang MLM itu menguntungkan di atas saja? Ya, ini buktinya. Ya, kalau Anda lebih aktif, Anda bisa dapat lebih banyak kok dari upline Anda ya. Jadi bukan melulu menguntungkan yang di atas saja. Nih contoh nih yang di Mining City. Misalnya Anda itu A, Anda paket Gold. Gold itu kan 7 kredit. Kemudian Anda mengajak B. B itu juga ikut paket Gold 7 kredit. Kemudian B mengajak 2 orang di bawahnya. Kiri kanan masing-masing juga Gold kiri dan Gold kanan. Kita hitung yuk, bonus A berapa? Bonus A 5% dikali $4.200. A bonusnya $210. B bonusnya berapa? Berarti B dapat dia sponsor 2 kan? 2 kali 5% dikali $4.200. Dia dapat $420. Plus B dapat bonus cycle. Ya, karena ada 7 kredit kiri kanan. Ya, satu cycle nilainya $200. B dapat tambahan $200. Berarti bonus B totalnya berapa? $620. Jadi, mana lebih banyak duitnya? A atau B? B lebih banyak duitnya. Ya, jadi siapa bilang upline itu lebih banyak duitnya dibandingkan downline? Belum tentu, sahabat sekalian, ya. Terus yang keempat, katanya MLM itu hanya untuk orang yang tidak punya kerjaan. Nah, ini banyak orang bilang begitu. MLM itu kan kerjaannya orang pengangguran. Siapa bilang sahabat sekalian? Saya punya leader di Korea namanya Park Han-il. Beliau itu CEO loh, CEO-nya IDAM, International Digital Asset Management. Ya, IDAM itu sudah ada sejak tahun 2012. IDAM adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manajemen aset digital internasional. Kantornya ada di mana-mana di seluruh dunia.
jaringan bisnisnya juga tersebar seluruh dunia. Dia baru bergabung di Mining City tahun 2019. Setelah 7 tahun dia membangun IDAM, sahabat sekalian. Ya, jadi Pak Hanil itu adalah pengusaha sukses. Ya, bukan orang yang tidak punya kerjaan, sahabat sekalian. Yang kedua, sponsor saya namanya Kim Yang Seng. Beliau itu pengusaha, pemilik Korea Medical Park Club, sebuah rumah sakit di Lotte Tower di Korea. Bayangin punya rumah sakit loh. Ya, pengusaha sukses. Ya, join di Mining City di bulan sekitar Mei di 2019, sahabat sekalian. Ya. Jadi dan di jaringan kita di Indonesia juga teman-teman bisa lihat banyak sekali para profesional ya yang luar biasa profesinya juga bergabung di Mining City. Ya, siapa bilang ya MLM itu hanya untuk orang nggak punya pekerjaan. Terus berikutnya yang kelima, katanya MLM itu markup harga produk. Ya, kita lihat sama-sama. Tadi rantai distribusi konvensional. Anda misalnya beli kecap di toko, itu harganya 18.000, betul? Nah, di pabrik itu harganya cuma 10.000. Kenapa? Karena dari pabrik ngirim kecap itu lewat importir, lewat distributor wilayah, distributor kota, sales eksekutif, lewat grosir, dan toko baru sampai ke Anda. Anda beli di toko kan, tidak mungkin beli tanpa pabrik kan? Nah, bayangin Anda beli toko 18.000, di pabrik itu cuma 10.000. Lalu siapa yang menikmati keuntungan itu? Hanya segelintir orang. Ya para distributor, ya para sales eksekutif, grosir dan toko, sahabat sekalian. Tadi kita udah bahas bahwa biaya distribusi yang mencapai 60-80% itu dibebankan kepada Anda sebagai konsumen. Ya, jadi sebenarnya yang markup harga produk itu rantai distribusi konvensional, ya, bukan MLM atau neo marketing. Tadi saya sudah bahas. Sekarang Anda ada di Jayapura, Anda beli mesin gold berapa? $4.200. Anda sekarang ada di Kutub Utara, Anda beli mesin gold berapa? $4.200. Sama seluruh dunia, di ujung bumi sama, nggak ada bedanya. Itulah efisiensi konsep distribusi MLM. Jadi sahabat sekalian, sekali lagi produk MLM itu dibeli dimanapun harganya sama. Kenapa? Karena tidak pakai jalur distribusi yang panjang. Perusahaan mengalokasikan semuanya untuk bonus dan reward. Jadi biaya-biaya distribusi itu diberikan kepada Anda yang berprestasi melakukan pemasaran, sahabat sekalian, dan juga reward, ya. Jadi itulah sumbernya. Jadi bukan berarti ya kan harga produknya dinaikin untuk beriin Anda komisi atau berikan Anda reward, sahabat sekalian. Sudah ada bagiannya, bagian untuk pemasaran. Yang tadinya harusnya dikeluarkan untuk biaya distribusi, dialihkan untuk bonus dan reward buat Anda, sahabat sekalian. Ya, jadi sebenarnya tidak ada markup harga produk. Terus yang keenam, katanya MLM itu butuh relasi banyak untuk sukses. Pak, saya ndak punya teman, bagaimana saya menjalankan bisnisnya? Anda tahu sahabat sekalian, Hanil Park ya City Governor di dunia hari ini mengawali Mining City itu hanya dari 2 sahabat karibnya. Yang kiri adalah John Hyun, yang kanan adalah Kim Yang Seng, sponsor saya, sahabat sekalian, ya. Jadi hanya dari 2 orang sahabat karibnya, 2 orang aja, ya kan? Dan 2 orang ini akhirnya berkembang ke 26 negara, sahabat sekalian. Itulah bisnis jaringan. Ya, Anda mau mulai dari 1 orang pun no problem. Anda tidak perlu mensponsori banyak orang. Yang penting Anda ketemu orang yang tepat, sahabat sekalian. Ya, saya pribadi pun sampai hari ini baru sponsori 8 orang saja. Ya, oke. Jadi semua orang bisa sukses. Yang penting Anda ketemu orang yang tepat, sahabat sekalian. Terus yang ketujuh, katanya MLM itu hanya penghasilan sampingan. Ngapain kerja tapi dapat duit receh katanya, ya. Ups, ntar dulu sahabat sekalian. Nih saya tunjukin buktinya. Foto itu foto ya, bukan editan. Jadi Park Hanil itu pernah datang ke Bali di hotel namanya Sanur Paradise Hotel. Di depan ratusan orang dia membuka walletnya dia, ya, langsung secara live. Dia tunjukin total komisinya selama dari Januari 2019 sampai Oktober 2019 saat itu. Total bonusnya dalam sekitar berarti berapa bulan tuh? 10 bulan ya. Itu 330 BTC atau setara dengan 45 miliar, sahabat sekalian. Ayo, ya, kita ngumpulin 45 miliar berapa tahun? Berapa puluh tahun? Berapa ratus tahun? Ya, mungkin sampai reinkarnasi belum tentu gitu ya. Ini 10 bulan
itu bisa dapat 45 miliar sahabat sekalian. Ya, luar biasa sekali dan saya lihat langsung. Kemudian sponsor saya namanya Kim Yang Seng. Dari Januari 2019 sampai Oktober 2019 10 bulan. Itu total bonusnya 178 BTC. Bukan BTCV loh ya. Waktu itu belum ada BTCV. BTC. Ya, ini hitungan kursnya 139 juta per BTC saat itu. Ya, jadi 178 BTC sama dengan 25 miliar. Bayangin 10 bulan. Ya, itu kalau dibagi tiap bulan berapa itu? Ya, luar biasa banyak ya. Anda jadi direktur utama belum tentu gajinya begitu. Ya, banyak banget. Jadi bukan penghasilan sampingan sahabat sekalian. Terus ini contoh punya saya ya. Maret 2020 sampai Oktober 2020 ya. Ini total bonus saya ya, tapi ini baru dari satu akun saja ya. Belum akun istri saya, anak saya dan yang lainnya. Oke. Anda lihat, kalau lihat bonus itu lihat jumlah binary dan jumlah commission. Totalnya adalah 377 Bitcoin Fall ditambah dengan 91 Bitcoin Fall. Nah, kalau ini baru bonusnya dalam Bitcoin Fall. Karena saya waktu itu mulai Maret Bitcoin Fall, sebelumnya mulainya BTC ya. Jadi dari bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 bonus saya BTC ya. Nah, ini saya tunjukin bonus BTCV ya. Jadi 8 bulan itu totalnya 468,2 BTCV. Dan saya narik itu bonusnya di harga $470. Jadi saya dapat uang itu 220 ribu dolar atau setara dengan 3,1 miliar. Nah, jadi jika dibagi rata-rata per bulan itu sekitar 389 juta per bulan sahabat sekalian ya. Ayo, mau kerja di mana gaji 389 juta per bulan ya. Mau sampai satu nenek moyang kita kerjain juga belum tentu dapat 389 juta per bulan. Itu baru dari satu akun, belum akun yang lain ya. Jadi sahabat sekalian yang bilang MLM itu penghasilan sampingan sopo ya. Begitu banyak orang yang kaya raya dari MLM. Terus yang ke-8, katanya MLM itu bisnis penipuan dan gak jelas. Faktanya adalah MLM adalah bisnis paling transparan. Ya, kita anggaplah MLM karena orang taunya itu MLM gitu loh. Kalau kita nyebutnya binary itu Mining City kayaknya kok apa itu gitu ya. Ya kita samakan lah persepsi bahwa mereka nyebut ini MLM ya enggak apa-apa lah kita terima aja. Padahal sebenarnya kita kan binary ya. Oke. Transparansi Mining City, teman-teman bisa lihat itu ada di website resmi Mining City. Perusahaan sudah mengeluarkan statement bahwa pemasukan mereka dibagi sebagai berikut. Untuk Mining City itu 35% untuk komisi. Komisi itu apa? Komisi kita semua tuh, komisi pemasaran. 2%-nya untuk gaji Mining City, dari office boy sampai CEO itu gajinya dari situ 2% ya, dari jumlah produk yang Anda beli. Untuk main base-nya itu berarti sisanya kan 63%, 6% untuk lahan penambangan, 24% untuk pembelian mesin penambangan dan pemeliharaan, 3% untuk biaya pengiriman dan pajak, 20% untuk para penambangan, dan 10% keuntungan perusahaan. Jadi transparan banget. Saya belum pernah ketemu perusahaan yang transparannya kayak gini, sahabat sekalian. Coba Anda sekarang tanya ya, yang punya usaha misalnya jual mesin potong rumput ya. Anda tanya sama dia, "Pak, dari harga mesin potong rumput, ngambil untung berapa?" Ya kan, nggak mungkin dijawab, ya kan. Nah, tapi Mining City benar-benar transparan. Yang kedua, Anda sekarang sewa mesin, Anda bisa lihat semua detailnya. Kapan Anda mulai, kapan Anda selesai, berapa biaya listrik yang menjadi beban Anda, itu semua transparan. Jadi, menurut saya, ya bisnis network marketing itu adalah bisnis paling transparan di muka bumi, sahabat sekalian, ya. Terus selain itu, Anda bisa lihat jaringan Anda sampai ujung dunia, tidak ada yang ditutupi. Jadi Anda bisa tahu ya jaringan Anda berkembang sampai ujung dunia, Anda tetap dapat bonus. Tidak ada yang ditutupi, perusahaan tidak curang. Ya, bayangin kalau perusahaannya curang. Di bawah Anda ada nambah 100 orang, kalau Anda tidak cek, Anda tidak tahu gitu ya. Tapi ini benar-benar transparan secara sistem, sudah tidak bisa dibohongi. Ya, Anda sudah pasti akan jaringan itu ada di bawah Anda. Demikian juga dengan bonus.
Anda bisa lihat setiap hari berapa bonus Anda, detailnya sumber bonusnya dari mana, hasil tambangnya berapa. Semua sangat detail dan transparan sama sekalian ya. Belum ada bisnis setransparan ini menurut saya. Terus yang terakhir, katanya MLM itu bisnis jangka pendek. Siapa bilang sahabat sekalian? Ya, kalau neuromarketing yang benar bukan money game itu masih ada hingga saat ini. Anda mungkin pernah dengar nama-nama besar MLM seperti MW, CNI, Tianxi, Genesis dan sebagainya. Itu udah lama banget tapi masih ada loh sampai saat ini. Kenapa? Karena jualannya bener bukan money game ya. Kalau Anda dengar money game umurnya pendek ya betul karena dia money game ya. Makin cepat pertumbuhannya makin cepat scam-nya karena Anda sudah tahu hitungannya tadi kan ya. Jadi kalau bisnis network marketing itu benar bukan money game, itu pasti bertahan sampai selama-lamanya sahabat sekalian. Jadi yang terakhir sahabat sekalian, jangan bergabung dalam bisnis Ponzi atau money game. Sama saja Anda menyeberang jalan sambil tutup mata, sudah pasti ketabrak mobil, sudah pasti scam gitu loh maksudnya ya. Jadi buat apa buang-buang waktu Anda ngerjakan bisnis Ponzi atau money game? Sayang, nama baik Anda sayang ya, waktu yang Anda buang juga sayang, percuma. Ya, jadi yuk kita kerjakan bisnis network marketing yang benar, yang produknya ada dan yang bukan money game. Dan jangan menyamakan bisnis money game dengan bisnis network marketing. Network marketing adalah sistem pemasaran. Money game adalah ya bisnis yang produknya tidak ada ya, namun dijalankan mungkin dengan network marketing. Jadi Anda harus membedakan itu sahabat sekalian ya. Oke, jadi sekian dari saya sahabat sekalian. Mari kita menjalankan bisnis dengan benar ya dan sukses dengan benar.